Bayangin, baru bangun pagi dan baca berita. Ekonomi global masuk fase krisis baru. Harga barang melambung, pengangguran meningkat, dan dunia kayaknya makin nggak pasti. Kalau 2020 adalah peringatan, 2025 adalah ujiannya. Kamu siap? Dunia berubah terlalu cepat. Yang dulunya aman, sekarang rawan. Kerja keras aja nggak cukup. Kita butuh cara mikir baru. Pertanyaannya, gimana caranya tetap tenang di tengah badai? Mungkin kamu udah ngerasa, semua serba mahal, kerjaan makin susah didapat, dan masa depan kerasa kabur. Tapi justru di masa beginilah, mental resiliensi jadi senjata utama. Kita nggak bisa ngontrol arah angin, tapi kita bisa belajar ngatur layar perahu kita. Ekonomi 2025 bukan soal bertahan hidup aja, tapi gimana kita bisa tumbuh walau di tengah krisis. Dan video ini bukan cuma ngajak kamu untuk sadar, tapi ngajak kamu punya strategi, mindset, dan arah yang jelas. Karena musuh terbesar kita bukan krisis, tapi ketidaksiapan. Jadi, sebelum dunia makin jungkir balik, luangkan 10 menit buat video ini. Karena ini bukan konten motivasi biasa. Ini adalah kompas buat lo yang mau tetap berdiri tegak, waktu yang lain jatuh. Siapkan diri, karena di sini kita akan bongkar realita ekonomi 2025 dan lebih penting lagi, cara kita buat tetap waras, tangguh, dan adaptif. Let's start. Di tengah badai ekonomi, kekuatan utama kita bukan uang, bukan jabatan, tapi mindset. Banyak yang tumbang bukan karena kurang pintar, tapi karena mentalnya duluan menyerah. Resiliensi mental itu bukan berarti jadi orang paling kuat, tapi bisa bangkit meski sempat jatuh. Bisa ngatur emosi, tetap waras walau kondisi nggak ideal. Kebanyakan orang fokus nyari cara cepat kaya saat krisis, padahal yang perlu dibangun dulu, kemampuan berpikir jernih waktu panik. Kita hidup di era kecepatan, semua pengen instan, tapi justru mental yang tahan lama itu yang menang maraton ekonomi ini. Kalau kamu merasa gua capek, gua takut gagal, itu manusiawi. Tapi jangan berhenti di situ. Justru itu sinyal, kamu sedang diuji, bukan dihukum. Cara pikir kita harus geser. Dari panik ke sadar, dari takut ke strategi. Pikirin gini, apa yang bisa gua kendalikan hari ini? Karena krisis itu nggak minta izin buat datang. Tapi kita bisa siapin diri, biar waktu badai datang lagi, kita bukan lagi korban, tapi survivor. Masalah keuangan bukan cuma soal angka, tapi juga soal rasa. Panik bikin kita ambil keputusan bodoh. Tenang bikin kita bisa lihat celah peluang. Kita nggak diajarin cara kelola emosi waktu kondisi mepet. Padahal ini skill penting banget. Lebih penting dari ngitung ROI. Satu hari buruk nggak harus jadi satu hidup yang hancur. Tapi seringnya, karena emosi lagi meledak, kita ngerasa semua udah selesai. Waktu ekonomi lagi guncang, emosi jadi gampang labil. Kita jadi lebih reaktif, impulsif, dan rentan ketipu peluang yang ternyata jebakan. Kunci pertama, pause. Napasin dulu. Jangan ambil keputusan pas emosi lagi tinggi, karena emosi tinggi, fokus logika rendah. Mulai biasain nulis jurnal emosi tiap hari. Bukan buat keluh kesah aja, tapi biar kamu ngerti, kenapa gua ngerasa gini, dan apa yang bisa gua ubah. Kalau kamu bisa tenang di tengah kaos, kamu bukan cuma selamat. Kamu jadi lebih kuat dari sebelumnya. "2025 bukan waktunya jadi sok kaya, tapi waktunya jadi pintar kelola apa yang kita punya. Gaya hidup bisa ditunda, tapi keamanan finansial jangan ditawar. Cash is king. Bukan berarti nggak boleh investasi, tapi dana darurat itu kayak sabuk pengaman, wajib duluan.
Jangan terjebak sama istilah penghasilan tetap. Kalau satu sumber mati, hidup kamu jangan ikut mati. Mulai bangun income cadangan. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Nggak sekadar buat hemat, tapi biar kamu tahu kemana perginya duit bocor. Punya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangan cuma mikirin akhir bulan. Pikirin juga, kamu mau ada di mana akhir tahun. Kalau belum bisa nabung gede, mulai dari kecil tapi rutin. 1.000 per hari pun lebih baik daripada 0 sebulan penuh. Ingat, bertahan itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Hidup simple bukan berarti hidup susah. Kadang justru makin simple, makin damai. Apalagi pas dunia lagi nggak menentu. Ngopi boleh, tapi nggak harus tiap hari di kafe. Kadang yang bikin tenang bukan tempatnya, tapi momen berhentinya. Stop overconsumption disguised as self-reward. Self-love itu bukan ngabisin uang, tapi nyelamatin masa depan lo. Relasi itu lebih penting dari gengsi. Nggak usah malu bilang, lagi hemat. Temen yang bener bakal ngerti. Hiburan nggak harus mahal. Kadang ngobrol santai, nonton bareng, atau jalan pagi udah cukup jadi penyelamat mental. Bersyukur itu bukan pasrah, tapi sadar bahwa lu masih bisa bertahan dan itu udah luar biasa. Adaptasi bukan soal menyerah, tapi soal bertumbuh. Dan di tengah semua ketidakpastian, lu masih bisa milih jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Nggak semua hal bisa lu kontrol, tapi lo selalu bisa ngontrol cara lo respon. Kita hidup di zaman overthinking jadi budaya. Tapi lo bisa putus siklus itu dengan satu kata. Sekarang. Resiliensi bukan soal jadi kuat terus. Tapi soal bangkit pelan-pelan, tiap kali jatuh. Toxic positivity itu capek. Lo boleh ngerasa takut, sedih, gagal. Yang penting, lo nggak berhenti. Bikin batasan. Batas sama sosial media, berita, bahkan orang-orang yang bikin mental lu down. Nggak apa-apa banget buat minta bantuan. Lu nggak harus kuat sendirian terus-terusan. Ingat, badai pasti berlalu. Dan lu nggak sendirian di tengah semua ini. Kalau lu nonton sampai sini, itu tandanya lu peduli. Lu pengen siap hadapi masa depan. Dan itu keren banget. Lo nggak harus jadi serba tahu. Cukup terus belajar, terus tumbuh. Bareng-bareng. Channel ini bukan cuma tempat nonton. Ini tempat buat mikir bareng, ngobrol bareng, dan saling kuatkan. Kalau lo pernah ngerasa sendiri menghadapi hidup yang makin ribet, lo nggak sendiri. Tulis di kolom komentar, hal paling bikin lo galau soal tahun depan. Siapa tahu, itu jadi topik kita berikutnya. Klik subscribe kalau lo ngerasa konten ini bikin lo mikir. Dan share ke temen yang lo rasa perlu denger ini juga. Gua Mind Vibe, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras, tetap tumbuh. Lo kuat.